Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan majelis kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar bab atau kitab muamalah, masih dalam bab jual beli. Akad yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini apa yang disebut dengan syirkah. Sebuah bentuk akad yang sering terjadi di antara kita. Oleh karena itulah, untuk teman-teman sekiranya betul-betul bisa memperhatikan dengan baik bab yang akan kita bahas. Qala muallif hafizahullahu ta'ala al-babul ashir asy-syirkah wa fihi mas'alatan. Bisa dibaca syirkah, bisa dibaca syarikah. Bab yang ke-10 tentang syirkah atau syarikah. Dan ada dua permasalahan yang akan dibahas, kata beliau. Yang pertama, ta'rifus syirkah atau syarikah wa hukmuha wa adillatu masyru'iyyatiha. Definisi syirkah, hukum dan dalil-dalil pensyariatannya. Yang pertama, definisi kata penulis hafizahullah secara bahasa, syirkah itu al-ikhtilat, bercampur baurnya sesuatu. Maksudnya khalata ahadul malaini bil akhar bihaitsu la yatamayyazan an ba'dihima. Adanya percampuran sehingga menjadi satu kesatuan antara harta benda satu dengan yang lainnya, hingga seakan-akan tidak bisa dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Jadi sederhananya syirkah secara bahasa percampuran, penggabungan. Itu kata syirkah secara bahasa. Makanya teman-teman, dalam masalah akidah ada yang kita bahas dengan perbuatan yang disebut syirik. Kata syirik juga pecahan kata dari ini. Syirik, syirkun. Karena huruf dasarnya sama. Shin, ro, kaf. Syaroka, syirkun, syarika, syirkah, sama maknanya. Dalam masalah akidah ada perbuatan disebut dengan syirik. Kenapa? Karena menggabungkan sesuatu dengan haknya Allah. Paham? Jadi perbuatan syirik itu adalah menjadikan sesuatu, apapun sesuatu itu, ya, yang diikut sertakan atau digabungkan atau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa yang paling besar, tidak ada lebih besar darinya. Kita membahas masalah fikih. Adapun secara syar'i, kata penulis, hiya al-ijtima'u fi istihqaqin aw tasarrufin. Adapun secara istilah syariat dalam bahasan fikih muamalah, maka syirkah atau syarikah artinya adalah berkumpulnya atau persatuan, persekutuan
fi istihqaq, dalam hak atau dalam pengelolaan harta benda. Baik, ini teman-teman, barakallahu fikum, definisi syirkah atau syarikah. Saya tambahkan penjelasan ulama lain, di antaranya Imam Ibnu Qudamah dari kitab Mughni. Ya, syarikah atau syirkah adalah salah satu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk kepemilikan sesuatu. Kepemilikan apakah terkait dengan keuntungan atau kepemilikan terkait dengan benda. Simpelnya teman-teman, syirkah atau syarikah ini, kalau istilah kekiniannya adalah kerjasama bisnis, ya, yang biasa diberi penamaan kekinian perkongsian, partnership, perseroan, atau apa lagi? Mungkin antum punya istilah lain, Mas Teguh? Ada nggak istilah lain, Vicky? Kongsi? Nggak, konsinyasi beda. Kerjasama antara dua atau lebih dalam sebuah usaha. Yang menjadi objeknya beda-beda, bukan hanya terkait dana. Bisa dalam permodalan, kerjasama dalam keterampilan, kepercayaan, untuk memperoleh sesuatu, apakah berupa keuntungan material atau sesuatu yang sifatnya jasa. Nanti kita akan baca jenis-jenisnya. Tapi paham ya teman-teman, apa yang diinginkan dengan syarikah atau syirkah ini? Kongsi. Ya. Kata penulis Hafidhullah setelah itu, falijtima'u fil istihqaq, ya, persatuan atau persekutuan terkait dengan hak, misalnya ka syirkatil irath wal wasiyah wal hibah fi ainin aw manfa'ah, wa tusamma hadza aidan syirkatul amlak. Seperti syirkah terkait dengan harta warisan. Harta warisan itu kan tadinya satu pemilik, ya kan? Orang meninggal nih, hartanya itu kan atas nama dia tadinya, dia meninggal, lalu menjadi disebut dengan harta warisan. Nah, hartanya ini kan berpindah kepemilikan, berpindah hak kepemilikan. Siapa pemilik setelahnya? Banyak orang, betul nggak? Itulah kita sebut dengan apa? Ahli waris. Nah, ini syirkah namanya. Ini syirkah namanya. Kata penulis hafizahullah taala, atau juga wasiyah, hibah terkait dengan harta benda tertentu atau terkait dengan sebuah kemanfaatan. Yang ini kata penulis juga disebut dengan syirkatul amlak. Syirkatul amlak. Ya, syirkah terkait dengan kepemilikan. Maka teman-teman barakallahu fikum, definisi syirkah itu juga ada pada jual beli. Penjual dan pembeli itu melakukan sebuah kesyirkahan. Sebuah syirkah. Dengan mereka bekerja sama nih, tukar menukar barang kepemilikan mereka sehingga berpindah hak kepemilikan itu. Itu syirkah. Tapi bukan di sini pembahasan kita. Ada syirkah bentuk khusus. Kata penulis hafizahullah taala, wal istima' fi tasarruf, persekutuan atau perkumpulan dalam pengelolaan, wa huwa ma yu'rafu bi syirkatil uqud. Jadi yang dikenal dengan penyebutan syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud. Ya, syirkah yang terkait dengan adanya akad tertentu. Wahyal maqsudah huna bil bahas. Syirkah yang jenis inilah yang diinginkan dengan pembahasan di sini. Ya, fahadzani qismani lisyirka. Ya.
Wafaqa hadha ta'rif. Maka dua ini adalah dua jenis syirkah yang sesuai dengan definisi di atas. Antum tandain buku antum. Kalau ditanya apa jenis syirkah, pada umumnya syirkah itu ada dua jenis. Syirkah amlak, syirkah uqud. Syirkah amlak, syirkah uqud. Syirkah amlak tadi apa? Nah, berpindahnya hak kepemilikan. Syirkah yang berpindah hak kepemilikan. Contoh sederhananya apa? Jual beli atau waris. Itu syirkah karena kan berkumpul beberapa pihak tuh di sana. Secara definisi itu syirkah. Yang kedua syirkah apa? Uqud. Apa maksud syirkah uqud? Syirkah yang terkait dengan adanya akad tertentu. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, syirkah yang kedua inilah. Kata penulis yang kedua, adillatu masyru'iyyatiha, dalil-dalil pensyariatannya. Syirkah masyru'ah adalah sesuatu yang disyariatkan. Waja'atil ayatul qur'aniyatul karimah wal ahadithun nabawiyyatus syarifatu bijawaziha. Telah terdapat ayat-ayat Quran yang mulia dan hadis-hadis nabawi yang mulia yang menunjukkan akan bolehnya syirkah. Di antaranya Allah firman, "Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd." Di surat Shad ayat ke-24 yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Ayat ini bukan masalah kezalimannya, tapi penyebutan adanya perserikatannya. Itulah sisi pendalilannya. Ya. Kemudian kata penulis wal khulata'u dan yang diingat dengan kata khulata' dalam ayat adalah asyuraka, orang-orang yang berserikat. Wa qala subhana fahum syuraka'u fis sulus. Dan mereka bersekutu dalam sepertiga harta benda itu. Nah, ini terkait dengan warisan. Ya. Quran surah Nisa ayat 12. Jadi ini ayat-ayat menunjukkan adanya muamalah yang disebut dengan serikat ini. Wahya minal uqud al-jaizah kata penulis. Dan syarikat juga termasuk akad atau transaksi dalam muamalah yang boleh. Wal mujtama bihajatin masah ilaiha. Dan masyarakat sangat membutuhkannya. Wala siyama bi al-masyru'atid dhakhma. Apalagi pada sebuah bentuk akad yang sangat besar, proyek-proyek besar yang kata penulis allati la yastati' syakhsu al-qiyam biha bimufradih. Yang tidak mungkin ada menjalani sebuah proyek besar dengan dirinya sendiri. Kan nggak mungkin kan? Pasti membutuhkan pihak lain. Nah, kerjasama dengan pihak lain inilah syirkah. Penulis di sini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ia telah menyebut sebenarnya dalil-dalil dari ayat. Namun penulis tidak menyinggung hadis, ya. Maka saya tambahkan hadis di sini sebagai dalil penguat Rasulullah pernah menjalani akad syirkah ini. Bahkan silakan antum tambahkan catatan di bukunya. Ya, hadis yang saya bacakan ini juga dalil menunjukkan yang namanya syirkah itu boleh kepada non-muslim. Yang namanya syirkah boleh dengan non-muslim. Dalam sebuah hadis dari Sa'ib Ibn Abi Sa'ib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunta syariki fil jahiliyah fakunta khairas syarikin la tadaraini wa la tumarini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau dari sahabat yang bernama Sa'ib. Sa'ib setelah masuk Islam dia cerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ingat enggak nih, engkau itu pernah menjadi serikat aku
mitraku, partnerku di masa jahiliyah sebelum masuk Islamnya beliau, Sa'ib. Dan kata Sa'ib, engkau adalah mitra, partner atau rekan bisnis yang terbaik yang pernah aku temui. Engkau tidak pernah memanipulasi, tidak pernah berkonflik denganku sama sekali. Kata siapa ini? Sa'ib. Sa'ib ini menceritakan tentang keadaan sebelum dia masuk Islam. Rasulullah SAW kata para ulama tidak menyalahkan itu, bahkan mentakrir. Rasulullah SAW menanggapi itu dengan senyuman. Menunjukkan bahwa apa yang telah beliau lakukan bersama Sa'ib di masa jahiliyah, artinya sebelum masuk Islamnya Sa'ib, itu perkara yang tidak terlarang. Maka hadirin, faedah untuk kita bersama, yang namanya syirkah, atau syarikah, atau kongsian, atau partnership, itu boleh dengan non-muslim. Ya sebenarnya, nggak usah jauh-jauh. Karena syirkah ini kan termasuk bagian dari pembahasan muamalah. Ya, bahwa yang namanya muamalah, hukum asalnya boleh dengan siapapun. Hukum asal. Termasuk non-muslim. Jual beli boleh kan? Maka begitu juga syirkah ini. Dan Syekh Ibnu Utsaimin, hadirin yang saya muliakan, menjelaskan faidah atau hikmah adanya syariat syirkah ini. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, la tastati' an taqul hada, ketika beliau ditanya nih, pertanyaannya adalah hal aula al-musyarakah awil aula al-infirad. Syekh Ibnu Utsaimin ditanya, mana yang lebih utama? Ya. Bisnis dengan rekanan berserikat atau bisnis tanpa rekanan sendirian? Kata Syekh Ibnu Utsaimin belum menjawab, la tastati' an taqula hada aula aw ghairu aula aw ghairuhu aula. Engkau tidak bisa memastikan dengan mengatakan ini yang lebih utama daripada yang lain atau sebaliknya, enggak bisa. Lakin kata beliau, akan tetapi ya, apabila seseorang memang dia enggak yakin untuk berrekanan, ya, mengadakan syirkah, maka lebih baik bagi dia memang sendiri memang. Tetapi kata beliau, rahimahullahu ta'ala, seorang muslim, ya, seorang insan, dimanapun dia berada, pasti membutuhkan yang lain. Dan orang itu memiliki keadaan yang berbeda-beda. Disinilah hikmahnya syirkah ini, teman-teman. Ini kemudahan dari Allah. Karena dengan syirkah ini betul-betul termotivasi untuk mewujudkan tolong-menolong. Karena keadaan orang kan berbeda-beda. Ada orang yang punya modal, punya harta, tapi nggak punya keahlian. Betul? Dan sebaliknya, ada orang yang punya kemampuan, keahlian, tapi nggak punya modal. Keadaan ini kan pasti ada di tengah masyarakat kita. Pasti ada dari dulu dan seterusnya. Manusia pasti begitu. Ya. Maka bila dua kondisi ini bergabung, disatukan, akan menghasilkan sesuatu yang penuh dengan manfaat dan keberkahan. Ini namanya syirkah. Bisa dipahami? Maka syariat syirkah sangat dibutuhkan. Sangat perlu. Ya. Kita aja dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pengen ini, pengen itu, tapi kita nggak punya modal barangkali. Maka jalani syirkah, teman-teman. Ya, ajak orang lain. Ingat ya, syirkah bukan hutang. Ya, kalau hutang kita tidak menyarankan sama sekali. Kalau bisa sebisa mungkin jauhi hutang. Kalau syirkah enggak, kita motivasi justru. Kalau antum punya keahlian, antum punya kemampuan, tapi nggak punya modal, kita motivasi, datengin orang yang punya uang. Beda dengan hutang. Kalau hutang kita sarankan justru jangan, sebisa mungkin untuk tidak pinjaman, berhutang. Tapi kalau syirkah, kita justru menyarankan. Bisa dipahami? Bisa dipahami, ikhwan? Baik, kita lanjutkan. Kata penulis selanjutnya, al-mas'alatu tsaniyah anwa'u syirkati al-uqud. Permasalahan yang kedua, jenis-jenis syirkah uqud. Syirkah uqud. Ya, kita enggak membahas syirkah amlak ya. Kalau syirkah amlak
Sudah kita singgung tadi. Sekarang syirka uqud. Sebelum lanjut, teman-teman, barakallahu fikum, perlu dicatat dengan baik. Dua jenis syirka tadi yang telah kita sebut, syirka amlak dengan syirka apa? Uqud. Ya, kalau bahasa lebih umumnya apa ya? Syirka perseroan ya. Baik. Ya. Antara perseroan amlak dengan uqud, syirka amlak dan syirka uqud, bedanya adalah kalau syirka amlak itu terkait dengan berpindahnya kepemilikan. Sementara syirka uqud ini terkait dengan kerjasama antara beberapa pihak yang memiliki hak yang sama, antara beberapa pihak yang memiliki hak yang sama terkait dengan permodalan dan keuntungan. Terkait dengan permodalan dan keuntungan. Ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Ya, syirka uqud ada yang dengan tidak memiliki. Ya. Baik, itu di antara perbedaannya. Kita masuk penjelasan tentang jenis-jenis syirkah. Sekarang yang kita bahas adalah syirka uqud ya, bukan syirka amlak. Kata beliau yang pertama dari jenis-jenis syirka adalah syirkatul inan. Syirkah inan namanya, pakai ain ya, inan. Kata menulis sabidallahu wahya ayyasyarikatnan fa'aksar fi malin yatajarani fihi. Syirka inan adalah adanya bentuk kerjasama, perkongsian antara dua orang atau lebih terkait dengan harta yang dimiliki dan dijalankan oleh keduanya dengan harta tersebut. Jadi bukan hanya salah satu yang memberi modal. Tapi dua pihak atau beberapa pihak ini berkumpul, modalnya dari masing-masing orang yang berkumpul itu. Paham? Ini syirka apa? Inan. Disebut dengan syirka inan, kata penulis, listiwa'i syarikaini fiha fi mali wa tasarrufi. Disebut dengan inan karena adanya hak yang sama oleh kedua belah pihak terkait dengan harta benda dan pengelolaannya. Kastiwa'i inan farinsihima idastawiya fis sair. Ya, seperti penyebutan inan yang bermakna tali ikatan. Tali ikatan di seekor kuda. Ya. Yang pemiliknya dua orang. Ya, sama-sama megangnya. Makanya disebut dengan inan. Ya. Kata penulis hafidhahullah ta'ala wa yusyaratu fi sihatiha qaunu ra'sil mali min kulli minhuma aw minhum naqdan ma'luman hadiran. Sudah kita bacakan definisi syirkah yang pertama, syirkah inan. Selanjutnya syaratnya. Kata penulis dipersyaratkan sahnya syirkah inan ini adalah modal itu dari kedua belah pihak. Min kulli minhuma, dari kedua belah pihak. Atau adanya harta benda berupa uang, ya, kontan, maklumat yang diketahui nilainya, hadiran dan betul-betul hadir ada. Wa ayyuhaddida likulli wahidin minhuma
juz'un ma'lumun minar rubuh, dan masing-masing pihak ya, telah ditentukan berapa bagian keuntungan yang telah dimaklumi untuk masing-masing pihak. Ini syirik apa? Inan. Saya tambahkan penjelasan. Mungkin kalimat penulis di sini antum nggak begitu langsung paham. Teman-teman, barakallahu fikum, ikhwan. Syirik inan. Syirik inan itu adalah sebuah bentuk kerjasama perseteruan, perseteruan ya. Betul nggak perseteruan? Perseteruan. Hah? Perseteruan berantem dong. Hah? Persekutuan. Kongsi yang modalnya berasal dari masing-masing pihak yang berkumpul, yang bekerja sama. Jadi semua pihak memberikan modal. Usaha juga dilakukan oleh semua pihak. Dan keuntungan dibagi untuk semua pihak. Ya. Jadi ini yang menjadi ciri yang disebut dengan syirik inan. Modal dari semua pihak, yang mengelola modal juga semua pihak. Ini syirik apa? Inan. Ya. Syirik inan ini teman-teman, barakallahu fikum, para ulama juga menjelaskan bahwa bentuknya dengan adanya kontribusi dari semua pihak yang berkumpul dengan hal yang sama. Kalau satu memberi modal, maka yang lain juga harus memberi modal. Kalau yang satu berkontribusi dengan tenaga, maka yang lain juga harus ngasih tenaga. Nggak boleh tidak sama. Kalau ada perbedaan, nggak dikatakan syirik inan. Nanti syirik yang lain namanya. Ya. Misal ada A dan B. Ya, A dan B berkumpul ingin kerjasama untuk sebuah bisnis usaha. Maka kalau mereka berkumpul dengan masing-masing sepakat, saya ngeluarin modal sekian, yang B ngeluarin modal sekian, kemudian dia usahanya ini, dia kerjanya ini, yang ini kerjanya ini, maka berkumpul, ini namanya syirik inan. Misal A ahli komputer, B ahli listrik. A dan B mau kerjasama, ya, bikin tempat usaha di satu tempat. Ini kerjasama boleh kan? Boleh nggak? Oke. Mereka musyawarah, ayo kita bikin usaha sama-sama aja di satu tempat. Dari awal mereka sudah musyawarah, kita hitung berapa modal yang dibutuhkan. Sekian juta, nyewa tempat lah, beli peralatan dan seterusnya. Mereka simpulkan sekian. Oke. Anggaplah uang yang dibutuhkan modal adalah 100 juta. A dan B akhirnya sepakat. Kita bagi dua. Saya 50, kamu 50. Oke. Kemudian pada prakteknya, kata si A, saya akan langsung terjun ya. Maka si B, boleh nggak terjun? Boleh nggak dia nggak terjun juga? Kalau dia nggak terjun, boleh nggak? Nggak boleh, nggak bisa gitu loh, nggak teranggap syirik inan. Kalau A bilang saya akan terjun ya, maka B juga harus terjun. Si A pasang pelang terima servis komputer, maka si B terima servis barang listrik. Dua-duanya mangkal. Untuk sama-sama menghasilkan keuntungan yang akan mereka bagi bersama. Syirik ini hukumnya boleh. Dan sebagian ulama menukil ijma' para sahabat akan kebolehannya. Ya. Dan teman-teman barakallahu fikum, tadi telah disinggung oleh penulis di garis bawahi. Untuk syirik inan ini syaratnya harus ada modal berupa uang. Uang sebagai modal itu harus jelas. Ya. Ini syarat utama. Tidak bisa berupa benda. Kecuali kalau kebendaannya dihitung dengan nilai
dan dianggap modal masing-masing pihak. Jadi gini, A dan B tadi, perhatikan, ingin buka usaha servis di suatu tempat. Jangan mengatakan A kepada B, saya nanti modalnya bukan cuma uang, tapi saya juga akan sebagai modal usaha kita nanti akan memberikan alat-alat lah. B juga demikian. Oke, saya juga akan ngasih alat-alat. Nggak bisa. Ini tidak dianggap sebagai modal untuk syirka inan. Karena syirka inan itu harus dengan perhitungan modal yang jelas. Sementara benda kan nilainya berubah-ubah. Maka kecuali kalau masing-masing pihak silakan antum mau menaruh peralatan, tapi peralatan itu antum hitung nilainya dijadikan modal uang. Antum berapa rupiah, B juga dihitung. Jangan dikatakan modalnya berupa benda, enggak. Tetap modalnya dengan uang. Bisa dipahami? Ini syirka apa? Inan. Terkait keuntungan, para ulama menjelaskan untuk syirka inan sama seperti syirka yang lain, sebenarnya berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Ya, yang terjalin dalam syirka tersebut. 2, 3 atau berapa orang atau berapa pihak dengan persentase yang disepakati. Ya, oleh para peserta usaha. Baik, ini syirka yang pertama, syirka inan. Paham, teman-teman? Ada yang mau tanya? Enggak. Tidak, ya betul, tidak diharuskan. Tetapi kalau jumlah modalnya sama, maka sama. Bisa jadi mereka berserikat dengan jumlah modal yang berbeda. Bisa jadi. Tetapi kata para ulama, pada umumnya yang namanya syirka inan itu harus sama. Pada umumnya. Sebab kalau dia berbeda nilainya nanti masuk ke jenis syirka yang lain nanti. Mudharabah nantinya. Ya. Atau nanti syirka yang lain. Kita bahas nanti insya Allah. Ada yang lain? Ya. Ya. Kembali ke kesepakatan. Tapi ini sebenarnya pembahasan nanti saya akan singgung di akhir. Sudah saya siapkan. Terkait dengan berakhirnya syirkah. Sebenarnya itu atau menyinggung itu. Ya. Jadi nanti insya Allah akan kita singgung di akhir pembahasan itu. Jadi kalau sederhananya tergantung kesepakatan. Makanya di awal usaha itu harus ada klausa istilahnya. Akad yang disepakati oleh masing-masing pihak. Ya. Nanti insya Allah akan kita singgung kembali. Kita lanjutkan dulu. Kata penulis Hafidhullah, tsaniyan syirkatul mudharabah. Jadi syirka yang kedua, syirka mudharabah. Disebut dengan mudharabah yaitu kata penulis ayadfa'a ahadu syarikaini lil akhar malan yatajarra bihi bi juz'in ma'lumin minar ribhi. Syirka yang kedua mudharabah. Syirka mudharabah itu kata penulis adalah kerjasama dengan bentuk ada satu orang yang ngasih modal untuk pihak lain yang menjalankan usaha dengan pembagian laba yang diketahui antara keduanya. Ini syirka mudharabah. Ini saya tambahkan penjelasan ya teman-teman di luar buku, di luar kitab. Syirka yang kedua ini teman-teman yaitu berkumpulnya dua pihak. Saya katakan berkumpulnya dua pihak. Ini bukan berarti jumlahnya dua ya. Perhatikan, saya katakan berkumpulnya dua pihak bukan berarti dua orang, bukan. Tapi saya katakan pihak. Di dalamnya mungkin ada beberapa orang. Paham gak? Dua pihak itu adalah pertama yang disebut dengan sahibul mal. Pihak pertama disebut dengan sahibul mal. Pemilik modal. Ya. Pihak yang kedua disebut mudharib. Kalau gitu mudharib apa dong Mas Teguh? Antum udah menjawab. Hah? Pengelola usaha.
yang menjalankan modal, pelaku usaha. Nah, berkumpulnya dua pihak. Berapa orang? Ya beda-beda ya. Kadang pemilik modal kan lebih dari satu orang. Berkumpulnya dua pihak. Yang pertama disebut apa tadi? Shahibul mal. Yang kedua disebut dengan mudharib, pengelola. Teman-teman barakallahu fikum, mudharib yang bertanggung jawab atas modal yang telah diserahkan kepadanya untuk dijalankan, dikelola agar memberi keuntungan kepada pemilik modal. Ya. Keuntungan usaha secara mudharabah ini teman-teman barakallahu fikum juga berdasarkan kesepakatan. Ya, masing-masing pihak. Dan bila mengalami kerugian, nah ini catatan penting untuk syirkah mudharabah ini. Ya. Kalau terjadi kerugian, yang apabila kerugian itu terjadi karena kelalaian pengelola, mudharib, maka wajib ia mengganti. Dan bila kerugiannya bukan karena kelalaian, maka kerugian ditanggung oleh shahibul mal. Kata kelalaian ngerti ya teman-teman? Ada unsur kesengajaan. Baik, ini syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah inilah yang paling sering kita jumpai. Betul nggak sih? Betul nggak Mas Teguh? Ya, di antara kita yang nggak punya modal tapi punya keahlian, lalu ada di antara kita yang punya uang tapi punya kemampuan, punya modal tapi nggak punya kemampuan. Bertemu mereka. Ikhwan yang punya kemampuan menemui ikhwan yang punya harta. Sini, kamu kasih modal saya jualan. Nanti kita bagi keuntungan. Nah, ini syirkah mudharabah. Nanti kita akan singgung kembali, kita baca dulu. Syirkah selanjutnya kata penulis syirkah al-wujub. Ya, syirkatul wujub. Wahya ayasyarika fi rubhin ma yashariyani bijahaihima duna yakuna lahuma ra'su malin i'timadan ala thiqati tujjar bihima. Kata penulis, syirkah yang ketiga disebut dengan syirkah wujub. Syirkah wujub adalah berkumpulnya beberapa pihak untuk sebuah keuntungan perdagangan dari sebuah perniagaan yang mereka lakukan dengan mengandalkan nama baik mereka. Bukan karena adanya modal harta benda dari mereka. Ya, tetapi karena nama baik dan adanya kepercayaan para pedagang yang memberikan barang kepada mereka, itulah yang mereka jadikan sebagai modal. Jadi modalnya adalah apa modalnya? Nama baik dan kepercayaan. Makanya disebut dengan wujud. Ya, wujud sendiri bermakna muka, kehormatan. Jadi teman-teman, syirkah wujud, ini saya tambahkan lagi juga penjelasannya, adalah kerjasama karena dengan mengandalkan kedudukan, kehormatan, nama baik. Mungkin ketokohan, dia tokoh. Bismillah. Pangkat dan jabatan, ya, sehingga dia dipercayai oleh orang lain, ya. Jadi bisa jadi dengan tanpa ada modal sama sekali. Modal mereka adalah hanya dengan nama baik di tengah masyarakat. Ya, mereka andalkan nama baik mereka, ya, lalu mereka kelola harta yang di tangan mereka, lalu mereka berbagi keuntungan dengannya.
Ini syirka namanya apa? Wujud. Syirka wujud ini mungkin jarang ya dijumpai. Tapi karena disebut dalam syariat itu menunjukkan itu ada. Kita lanjutkan. Rabi'an yang keempat, syirkatul abdan. Syirka badan. Kata penulis, wa ya syarika fihima yaktasibani bi badanihima minal mubah. Syirka yang ketiga, syirka yang keempat, syirka badan. Syirka badan. Yaitu adanya kerjasama antara beberapa pihak pada perkara yang sifatnya mubah, pekerjaan yang mubah, yang mengandalkan tenaga fisik badan mereka. Kerjasama yang mengandalkan fisik badan mereka. Kerjasama di sini penulis menyebut untuk mencari rumput, kerjasama untuk berburu, kerjasama untuk mengumpulkan barang tambang, kerjasama untuk mencari kayu bakar, kerjasama dan seterusnya yang mereka sama-sama lakukan dengan fisik mereka, lalu mereka pikul, yang mereka kelola, menenun, menjahit dan yang semisalnya, lalu mereka berbagi keuntungan dengannya. Ini syirka apa namanya? Abdan. Syirka yang bermodalkan fisik. Sederhananya kayak gitu aja. Ya, saya juga heran kadang bahasanya kok bahasa berat-berat ini para ulama. Simpel sebenarnya. Syirka abdan itulah syirka terkait yang mengandalkan fisik. Kalau syirka wujud tadi syirka yang mengandalkan kehormatan, kepercayaan. Kalau syirka mudharabah modal dan pengelolaan. Kalau yang pertama tadi syirka apa? Inan. Syirka adanya hak yang sama di segala sisi. Bareng-bareng. Ya, syirka yang betul-betul bareng-bareng. Yang bukan hanya modal aja. Kerjanya juga. Gitu ya, modal juga mereka ada. Nah makanya tadi saya bilang. Ya kalau cuma mengandalkan fisik. Bukan syirka inan dia jadinya. Kalau cuma mengandalkan fisik. Jadi syirka apa? Abdan. Nggak ada syarat uang. Kalau inan harus uang. Modal. Bisa dipahami? Maka mesti dilihat dari keseluruhan dulu. Baik. Ini yang keempat, teman-teman, barakallahu fikum. Dan ini syirka yang terakhir ya, abdan. Kata penulis hafizahullahu taala, yuz'ur rubuhu baina syuraka'i ala hasbi ma yattafiqani alaih. Nah, inilah pembahasan yang sangat penting dalam masalah syirka. Kata penulis hafizahullah, terkait dengan keuntungan, itu dibagi untuk masing-masing pihak yang berserikat sesuai dengan kesepakatan mereka. Garis bawahi. Jadi dasarnya sesuai dengan kesepakatan, teman-teman. Qala wa kadzalikal khusara, dan demikian juga terkait dengan kerugian. Ini masalah kerugian. Dipikul juga pada asalnya masing-masing pihak. Terkait dengan jenis syirka dan harta bendanya memang. Tapi pada asal yang namanya syirka, itu ada kerugian oleh semua pihak. Hatta syirka mudharabah. Walaupun pengelola usaha kan nggak ada modal secara uang. Tapi ada kerugian. Yang dia akan juga alami. Nanti akan saya singgung. Kita baca dulu. Kata penulis hafizahullah setelah itu, kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan modal atau harta yang mereka kontribusikan. Wa hadza fi ghairil mudharabah. Ini tidak pada mudharabah. Nanti saya akan jelaskan ya. Wa likulli minhuma faskhun, dan ini juga penting, masing-masing pihak punya hak untuk membatalkan perserikatan atau syirka tersebut kapanpun ia inginkan. Sebagaimana syirka itu batal atau terhapus dengan adanya kematian salah satu dari mereka atau dengan sebab junun, hilang akalnya di antara mereka. Baik, ini teman-teman barakallahu fikum materi dari kitab. Ya, saya tambahkan beberapa catatan penting.
Pertama teman-teman terkait dengan jenis syirkah. Silakan tambahkan catatan. Ada satu jenis syirkah lagi yang disebut oleh para ulama dengan nama syirkah mufawwadah. Mufawadah ini teman-teman barakallahu fikum mirip dengan inan. Yaitu adanya kerjasama antara beberapa pihak yang masing-masing terikat dengan perjanjian untuk modal yang sama dan keuntungan yang sama rata. Modal dan keuntungan yang sama rata. Ini syirkah apa? Mufawwadah. Mirip dengan inan. Ya, mirip dengan inan. Ya, hanya saja teman-teman barakallahu fikum pada mufawwadah ya. Ini betul-betul masing-masing pihak ya harus sepakat dengan samanya. Modal sama, keuntungan sama. Kalau inan ada potensi perbedaan. Kayak tadi kan, satu ahli, apa tadi, listrik ya. Satu ahli listrik, satu ahli komputer. Kan bisa dimaklumi bahwa pelanggan untuk komputer dengan pelanggan untuk listrik bisa jadi beda jumlahnya. Hah? Apa? Iya, makanya. Maka bisa jadi keuntungannya berbeda. Bisa jadi. Tapi kalau mufawadah mesti sama. Maka nggak bisa dengan bentuk inan tadi. Berubah dia jadi mufawadah. Kalau memang sama. Kemudian catatan selanjutnya teman-teman barakallahu fikum. Dikit ini saya tambahkan catatan. Selanjutnya bahwa di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'iyah, permasalahan syirkah hanya boleh pada dua bentuk syirkah. Hanya dua bagi mereka. Bagi para ulama di mazhab Syafi'iyah, teman-teman ketahuilah, menurut mereka syirkah itu cuma boleh dua. Inan sama mudharabah. Inan sama mudharabah. Mudharabah ini gampang. Itu yang umum terjadi memang. Tapi apakah benar pendapat Syafi'iyah ini? Jawabannya tidak. Jumhur berpendapat 5 jenis tadi yang telah kita bahas. Jadi pendapat para ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah ini marjuh. Tidak dikuatkan oleh para ulama. Disinggung oleh Imam Nawawi, ya, pendapat para ulama Syafi'iyah ini dalam Minhajut Talibin, ya, dan dijelaskan oleh Syekh Abdullah Tayyar hafizahullah. Baik, selanjutnya. Catatan selanjutnya terkait dengan permodalan. Dalam yang namanya akad syirkah. Secara umum, ini secara umum ya. Artinya tetap tergantung kepada kesepakatan masing-masing pihak. Tapi secara umum, terkait dengan permodalan, ada ketentuan. Pertama, catat dengan baik. Mungkin antum akan menjalani ini nanti suatu saat. Satu, keuntungan dan kerugian dalam yang namanya syirkah, itu mesti jelas ada pembagian dan ketentuannya. Harus ada kejelasan pembagian. Untuk semua bentuk syirkah tadi. Nggak boleh, nggak ada. Nggak boleh saling tahu. Nggak boleh, udah ngerti aja deh kamu segini. Nggak bisa. Harus jelas sebelum menjalani usaha. Kemudian ketentuan selanjutnya, pembagian keuntungan itu bisa berbeda berdasarkan kontribusi yang berbeda terkait dengan persentase modal atau terkait dengan
yang disumbangkan dari jenis lain. Ini yang kedua. Jadi keuntungan bisa berubah-ubah, patokannya ini. Catatan selanjutnya teman-teman, barakallahu fikum, secara khusus untuk syirka inad dan mufawadah, yang namanya kerugian itu dibagi rata berdasarkan modal. Ditanggung bersama. Untuk inad dan mufawadah. Adapun syirkah mudharabah, maka kerugian hanya ditanggung oleh pemodal, sahibul mal. Untuk syirkah mudharabah, kerugian hanya ditanggung oleh sahibul mal atau pemilik modal. Perhatikan teman-teman, ini penting ini. Saya tambahkan dan afwan kalau menyita waktu sedikit, tapi ini penting. Perhatikan, ada kasus-kasus tertentu. Perhatikan ya. Pengelola dikatakan, apalagi terkait dengan mudharabah tadi. Syirkah mudharabah, perhatikan dengan baik. Ini syirkah yang mungkin sering kita jumpai. Pada syirkah mudharabah, pada kasus tertentu, kadang pengelola yang menjalankan usaha mudharib, ya, itu tidak mengambil keuntungan di awal perjalanan usaha sebelum terkumpul dan kembalinya modal yang ada. Sebelum kembalinya modal. Ini teknisnya. Jadi, dalam syirkah mudharabah atau yang semisalnya yang seperti ini maknanya, ya, ada sahibul mal, ada mudharib. Target utama dari usaha yang berjalan sejak awal itu adalah pengembalian modal. Pengembalian modal. Ini secara khusus untuk syirkah mudharabah, tapi tidak menutup kemungkinan juga begini konsepnya untuk syirkah yang lain. Ini hendaknya diketahui oleh semua pelaku usaha yang biasa menjalani syirkah. Bahwa target utama itu jangan dulu bicara apa? Keuntungan. Tapi apa? Mengembalikan modal. Balik modal dulu. Kalau untuk syirkah yang lain, itu bisa memang langsung ada keuntungan. Walaupun bicara modal. Tapi kalau untuk syirkah mudharabah, untuk pelaku usaha nggak ada keuntungan dia. Betul nggak? Perhatikan nih teman-teman. Ya, untuk pelaku usaha yang menjalankan usaha, dia baru bisa mendapatkan keuntungan ketika modal sudah kembali kepada sahibul mal. Ya. Karena kata para ulama yang namanya keuntungan itu adalah selebih dari modal. Itu yang baru bisa dia ambil. Kalau masih terhitung modal, pelaku usaha nggak boleh ngambil uang itu. Karena teranggap uang ini masih milik sahibul mal yang didapatkan dari usaha itu. Sehingga kalau belum terkumpul, belum bertambah dari jumlah modal, maka tidak disebut keuntungan. Untuk syirkah mudharabah. Mungkin muncul pertanyaan. Lalu pengelola usaha yang menjalankan usaha, apa dong keuntungan yang dia dapatkan? Apa betul-betul rugi secara mutlak pada syirkah yang konsepnya mudharabah? Kita bicara syirkah mudharabah ya. Paham nih? Paham teman-teman? Anggaplah mie ayam. A pemilik uang, B menjalankan usaha. A memberi uang 10 juta kepada B. Ini 10 juta kamu jualan mie ayam. Mulailah B menjalankan usaha dengan modal 10 juta tadi. Awal usaha target utama apa tadi? Balikin modal. Nah dalam perjalanan sejak awal itu kan potensi rugi ada kan? Betul nggak? Maka rugi ini dialami oleh siapa? Pemilik modal. Pemilik modal enggak. Artinya pemilik modal nggak boleh menuntut. Kenapa rugi? Gitu. Nggak bisa. Namanya usaha pasti ada naik turun. Kecuali kalau ruginya terjadi karena kelalaian. Ada unsur kesengajaan. Baru ini si B dituntut.
Tapi kalau yang namanya usaha ada untung ada rugi wajar, maka nggak boleh si A nuntut. Harus dia mengalami kerugian itu. Ya udah modal belum terkumpul, belum ada pengembalian modal nih. Nah sekarang kalau terjadi kerugian seperti ini, berarti B. Apakah kita katakan dia mengalami kerugian secara mutlak, secara total, betul nggak? Hah? Betul-betul rugi dia? Hah? Beda pendapat ulama di sini. Menurut antum apa Pak Basri? Rugi nggak? Antum rugi nggak? Enggak. Pertanyaan saya, apakah betul si B yang menjalankan usaha kita katakan rugi secara total mutlak nggak ada keuntungan sama sekali? Hah? Di luar? Nah, disinilah teman-teman barakallahu fikum, kenapa syariat menetapkan bahwa rugi dikatakan ditanggung oleh pemilik uang, pemilik modal. Karena sebenarnya si penjalan usaha B dia telah mendapatkan keuntungan. Apa keuntungannya? Hah? Dia bisa usaha. Itu keuntungan bagi dia. Makanya dalam posisi seperti ini pada syirkah mudharabah nggak bisa dituntut dia. Bisa dipahami? Ya. Dia sebenarnya mengalami adanya keuntungan, kalau dituntut apa yang mau dikembalikan? Sebab keuntungan dia berubah cuma ketika dia sudah bisa berusaha sudah. Itu keuntungan bagi dia. Dia ya betul kalau bahasa sederhananya. Ya. Usaha yang ia jalankan itulah keuntungan baginya. Makanya yang menjalankan usaha jangan buru-buru ngambil keuntungan sebelum balikin modal. Ente itu sudah ada usaha udah syukur. Ya, jangan langsung nuntut keuntungan ya kepada pemilik uang. Nah, ini kurang diperhatikan oleh banyak ikhwan. Kadang sejak awal sudah menentukan keuntungan. Ya, ini salah. Konsep ini salah. Langsung dipotong modalnya, nggak bisa. Nah, ini perbaiki. Syirkah nggak bisa seperti itu. Namanya syirkah yang pejalan usaha itu dia udah untung sebenarnya dengan menjalankan usaha itu. Dan untungnya banyak loh. Apa kira-kira Abah Haidar? Si pejalan usaha untungnya banyak dia. Apa itu? Kemitraan. Oh iya betul. Pemilik modal kan nggak tahu. Nggak ada itu dia. Nggak ada jalinan itu dia. Kalau ini, seandainya dia lepaskan itu, bisa dia bina lagi dengan orang-orang yang telah terjalin mitra dengan dia. Untungannya banyak dia. Makanya jangan betul-betul jangan bicara keuntungan dulu di awal-awal secara material, ya. Baik, jadi kalau saya lihat ini memang banyak kesalahan. Yang namanya syirkah langsung nentuin keuntungan di awal. Ya, berbeda, itu keliru. Kemudian teman-teman, barakallahu fikum. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu ditutupi dengan dahulu keuntungan yang ada. Kemudian tersisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan. Baru ya, setelah selesai dan tidak ada kerugiannya lagi. Kemudian teman-teman barakallahu fikum masih terkait dengan modal. Khususnya bila ada yang ingin ditarik oleh pemilik modal. Ini kasus kalau pemilik modal ingin menarik modalnya. Ya. Ada beberapa catatan. Catatan pertama, seorang pemilik modal boleh saja dia menarik sebagian modalnya kembali, ya, dan membatalkan kerjasama, ya, lalu mengambil modal yang ia telah serahkan. Nah, kalau kasus yang pertama ini, keadaannya nggak lepas dari dua. Keadaan pertama, belum jelas adanya keuntungan dan kerugian. Baru mulai. Belum ada kejelasan. Ya. Maka teman-teman barakallahu fikum, si pemilik modal boleh menarik modal tidak lebih dari modalnya saja. Tidak ada tuntutan lain. Nggak boleh dia nuntut yang lain apapun itu.
hanya sebatas modalnya. Apakah uang yang masih utuh atau senilai dengannya. Nggak boleh lebih. Kedua, keadaan kedua, dia lakukan setelah jelas adanya pembagian keuntungan. Maka bagian yang diambil adalah keuntungan yang telah disepakati dan modal yang diambil, kemudian putus. Udah, usaha tetap milik pengelola. Bisa dipahami? Ya, usaha tetap milik, dia nggak boleh nuntut lagi. Jadi sebenarnya yang namanya syirka itu teman-teman terus berjalan loh. Terus berjalan. Ya, pemilik modal sama pemilik usaha terus jalan. Terus mereka berbagi keuntungan terus. Entah sampai kapan mereka maunya. Paham? Nah, kalau ingin berhenti, boleh silakan. Ya mungkin aja satu keadaan, pemilik modal ingin berhenti. Saya berhenti, ingin cabut modal saya. Ambil modal dan ambil keuntungan yang telah disepakati, selesai. Dan usaha milik pengelola. Terus berjalan. Ya, jadi ini beberapa catatan, teman-teman. Barakallahu fikum. Ya. Boleh. Nggak masalah. Ya. Nah, tergantung. Kalau kondisi yang pertama adanya kerugiannya itu dipastikan dulu. Apakah kerugiannya memang atas nama usaha atau kerugian karena kelalaian? Itu aja sih yang mesti dipastikan. Kalau modal berkurang karena kelalaian, maka si pelaku usaha harus mengganti. Tapi kalau kurangnya modal karena ya namanya wajar, usaha, udah dibeli ini beli itu, maka dia nggak boleh nuntut. Boleh saja, tergantung kesepakatan. Kalau mereka sepakat dengan hal itu boleh. Dan keuntungannya ya tadi, si pemilik modal ambil semuanya, utuh, kemudian ambil juga keuntungan bagian dia, selesai, mereka sepakat putus. Masing-masing pihak, Mas, untuk dia yang namanya syarikat atau syirkah, itu punya hak yang sama untuk memutus atau lanjut. Masing-masing pihak punya hak yang sama untuk putus atau lanjut. Tidak ada ini lebih berhak, ini enggak. Namanya syirkah. Kan sudah kita bahas di awal. Syirkah itu memiliki hak yang sama. Kesama dalam hak. Baik. Kalau itu, ini syirkah apa? Mudharabah. Itu kalau bagian dari modal. Jadi dikasih modal 10 juta. 10 juta ini dibeli apa? Kan gitu ya. Nah, anggaplah ada bagian dari 10 juta dia belikan gerobak segala macam. Kita katakan aset kan? Betul. Nah, sekarang ketika ingin putus, tergantung kesepakatan. Apakah pemilik modal ingin ngambil dengan uang? Karena itu yang diberi. Atau dengan 10 juta atau yang senilai dengannya. Maka barang diambil. Iya. Kembali modal awal. Tapi setelah kembali modal. Ada keuntungan. Bisa dipahami? Ada keuntungan. Kalau sebelum terkumpul modal dan ada kerugian, pasti dia nggak kembali utuh. Kalau dia ingin putus. Paham? Baik. Iya betul. Betul. Abdan itu termasuk dengan adanya keterampilan. Betul. Di ahli ini, ahli itu. Sama-sama tapi kalau antum kepada orang yang punya modal, bukan syirk abda namanya. Syirk apa namanya? Mudharabah. Ya, berkumpulnya antum dengan orang yang punya modal. Baik, sudah ya. Terkait pembagian keuntungan sudah kita bahas. Dan ini memang ya mudah-mudahan cukup lah untuk pembahasan syirka secara umum. Walaupun masih ada pembahasan-pembahasan lain dalam masalah syirka ini. Tapi insya Allah apa yang kita bahas pada kali ini mudah-mudahan bisa tergambar lah untuk antum. Cukup? Tidak lagi tanya? Cukup ya? Kalau cukup kita akhiri sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.